kita harus mulai berhemat. Jangan boros, jangan beli barang-barang yang tidak perlu, jangan membuat acara-acara yang tidak perlu. Hematlah uang kalian semua, karena kita tidak tahu apakah 2-3 bulan ke depan kondisi akan normal kembali atau semakin parah. Apa yang dapat kita lakukan agar situasi ini tidak berkembang menjadi krisis ekonomi, lalu menjadi krisis pangan? Salah satunya adalah menanam. Kalau kamu punya tanah yang bisa ditanami, tanamilah segera dengan tanaman yang kira-kira 3 bulan ke depan bisa dipanen, untuk mengantisipasi agar tidak terjadi krisis makanan. Karena krisis makanan itu sangat berbahaya. Sedikit saja salah penanganannya akan memantik terjadinya kerusuhan dan penjarahan, bahkan mungkin kekacauan. Na'udzubillah min dzalik. Situasi dan kondisi memang berubah, tidak seperti tahun yang sudah-sudah. Masjid-masjid banyak yang ditutup, sekolahan, pondok pesantren diliburkan, acara-acara keagamaan dan budaya, pesta pernikahan dan lain sebagainya banyak yang ditunda. Dengan kata lain, pagebluk corona hampir meruntuhkan peradaban manusia yang sudah dengan susah payah dibangun ratusan tahun. Namun dalam waktu yang singkat dapat runtuh dan porak-poranda oleh gelombang virus corona. Itulah kenyataan di depan mata kita. Suka atau tidak suka, itulah kenyataannya. Model pendidikan, transaksi perdagangan, hubungan komunikasi sosial, semuanya mulai berubah. Tapi hati kita tidak boleh berubah. Sesulit apapun keadaannya, hati tidak boleh goyah dan iman tidak boleh melemah. Justru dalam situasi yang sulit ini harus kita gunakan mendekatkan diri kepada Allah melebihi hari-hari biasanya, dengan melaksanakan ibadah-ibadah wajib secara sungguh-sungguh dan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, serta dengan banyak sholawat dan istighfar dengan niat taubat kepada Allah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Artinya Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedangkan kamu, hai Muhammad, berada di antara mereka. Dan Allah tidak akan mengazab mereka sedangkan mereka senantiasa beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang mulia ini menerangkan kepada kita tentang 2 sebab yang melindungi umat Islam dari datangnya bencana dan azab Allah kepada mereka secara merata dan membinasakan. 2 pelindung azab itu, 1 keberadaan Rasulullah SAW di tengah-tengah umat Islam secara khusus dan umat manusia secara umumnya. Yang kedua, istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala dosa dan maksiat. 2 penangkal bencana dan azab Allah tersebut juga telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anzalallahu alayya amanaini li ummati wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Idza madzaitu taraktu fihim al-istighfar ila yaumil qiyamah. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan kepadaku 2 pelindung, 2 keselamatan bagi umatku. Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedangkan kamu, hai Muhammad, berada di antara mereka. Dan Allah tidak akan mengazab mereka sedang mereka beristighfar atau minta ampun. Bila aku, maksudnya Nabi telah pergi, maksudnya telah meninggal dunia, maka tinggallah pada mereka istighfar sampai hari kiamat. Sebagian ulama salaf soleh berkata,
ada 4 perkara yang barang siapa ada pada dirinya, maka 4 perkara tersebut akan menjadi pelindung baginya dari bencana dan azab Allah, yaitu bersyukur, beriman, berdoa, dan beristighfar kepada Allah. Nah, yang barang siapa ada pada dirinya, maka 3 perkara tersebut akan menjadi bencana baginya, yaitu kemungkaran, kedoliman, dan ingkar janji. Penguasa-penguasa yang suka bohong, suka ngeprank, suka janji, suka tapi diingkari, tidak adil, adalah sumber bencana. Pengen segera pagebluk corona hilang, segeralah para penguasa tobat, minta maaf kepada orang-orang yang pernah dizalimi penguasa, kembalikan hak-hak mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada contoh dalam tarikh, hampir saja kaum Nabi Yunus kena azab Allah, tapi kemudian mereka menyadari, mereka kemudian bertobat, dan Allah tidak jadi menimpakan azab kepada mereka. Jadi taubat adalah penyelamat manusia. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falaula kanat qaryatan amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Tatkala mereka, maksudnya kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai pada waktu yang tertentu. Dalam sejarah kaum nabi-nabi terdahulu, kaum yang mendustakan ucapan para rasul, mereka pasti kena azab Allah. Hanya kaum Nabi Yunus yang selamat, karena sebelum azab menimpa mereka, mereka bertobat dan beriman kepada apa yang diajarkan kepadanya. Mereka tobat pada waktu detik-detik terakhir azab akan turun, sehingga dapat terselamat dari azab ilahi. Selain kaum Nabi Yunus, semuanya hancur. Kaum Nabi Nuh hancur, kaum Nabi Saleh musnah, kaum Nabi Lut dan lain-lain semua menemui nasib yang sama, binasa. Semua yang tidak mau bertobat akan menerima azab yang pedih dari Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali ke bencana virus corona. Jika ini dipandang sebagai bencana atau azab dari Allah, maka tidak ada obatnya selain tobat. Sekali lagi, bencana ini tidak ada obatnya kecuali tobat. Utamanya, para penguasa harus segera tobat, meminta maaf kepada tokoh-tokoh dan ulama dan siapapun yang telah difitnah dengan cara yang licik, kemudian mengembalikan hak-hak mereka, mengembalikan nama baiknya. Begitu pula rakyat, masyarakat juga harus ikut bertaubat. Tobat tidak perlu dilakukan secara berjamaah, malah tobat di tengah malam sendirian lebih bisa murni, tidak campur kepura-puraan. Itulah obat untuk menolak bencana satu-satunya. Jadi sekali lagi, taubat adalah penyelamat manusia. Demikian khutbah kami, semoga bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.